Selamat siang pemirsa Lingkar TV, dimanapun Anda berada, Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan, dan berikut rangkuman beritanya selengkapnya. Pemirsa, berita pencurian oknum ibu-ibu di Pati mengawali Kriminal Sepekan kali ini. Sebuah kios telur di Pati disatroni emak-emak. Dengan modus membeli telur dalam jumlah yang banyak, pelaku memanfaatkan kelemahan penjaga kios dengan mengambil dompet berisi uang jutaan rupiah. Pencurian di kios telur di Pasar Puri Baru terekam kamera CCTV. Emak-emak bermasker nampak menyibukkan diri mencoba mengambil dompet, namun sempat gagal. Ketika datang pembeli lain dan penjual sibuk melayani, emak-emak tersebut langsung mengambil dompet yang berisi uang jutaan rupiah. Aksi pencurian terjadi sekitar pukul 11:41 waktu Indonesia Barat, Minggu 12 November lalu. Di hari yang sama, pelaku juga sempat membeli telur di kios ini. Salah satu penjaga kios, Ana, membenarkan kejadian tersebut. Modus yang dilancarkan pelaku dengan membeli 15 kg telur dan meminta dikemas per 3 kg. Pertama tuh katanya enggak pakai masker. Terus pas ngambil kok pakai masker. Berarti kan sudah direncanakan. Oh, berarti pas hari yang sama itu 2 kali kesini ya? Iya, pertama itu katanya mau sholat terus kembali ke sini lagi, terus pakai masker. Gitu. Pas yang kedua itu niatnya membeli atau? Membeli telur 15 kilo, disuruh nimbangi 3 kiloan gitu. Aksi pencurian ini telah dilaporkan ke Polresta Pati dan hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, aksi kekerasan dan intimidasi tidak dibenarkan dalam hal apapun. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mengamankan 8 debt collector atau penagih hutang yang menarik paksa kendaraan bermotor untuk warga yang disertai dengan intimidasi dan kekerasan. Penangkapan terhadap sejumlah debt collector dilakukan petugas di Reskrimum Polda Jawa Tengah setelah adanya laporan warga terkait dengan pengambilan paksa kendaraan yang disertai intimidasi dan kekerasan. Sebanyak 8 orang berhasil diamankan, ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 7 lainnya dalam pengejaran dan masuk dalam daftar pencarian orang, termasuk salah satu direktur perusahaan yang memperkerjakan para debt collector. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Johansson Simamora, mengatakan dalam kasus ini para debt collector berasal dari 2 kelompok berbeda. 2 kasus diisi yang terjadi yakni pengambilan paksa kendaraan milik warga Tanjung Mas dengan menggunakan mobil towing dan pemukulan yang terjadi di Jalan Kedung Mundu, Kota Semarang. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 170 dan pasal 351 KUHP. Kemudian membuat ketakutan korban, kemudian menarik, diajak ke kantor leasing, kemudian di sana terjadi negosiasi, kemudian juga si korban tidak menyerahkan, malam hari pakai alat towing ditarik tanpa seizin dari pemilik kendaraan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Gedung Mundu adanya intimidasi, ancaman, dan pemukulan. Nah, itu yang mereka lakukan, sehingga ini kami kenakan pasal 170, 351, 170. Dan ini tidak boleh terjadi kepada masyarakat. Silakan laksanakan dengan baik, silakan negosiasi. Bila pihak leasing melakukan adanya kredit macet terhadap kreditur, ada undang-undang fidusia. Silakan lapor kepada pihak berwajib. Adanya 2 laporan polisi terkait dengan perilaku oknum para DC, Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengharap para penagih hutang dapat melakukan cara negosiasi dengan baik terhadap para debitur yang mengalami kemacetan.
Namun jika dengan cara negosiasi tidak dapat ditempuh, maka pihak leasing dapat melakukan upaya sesuai Undang-Undang Fudisia dengan melaporkan ke pihak kepolisian untuk menghindari tindak kekerasan. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Pemirsa, berhati-hatilah di jalan, tetap patuhi aturan tertib lalu lintas dan jangan lupa untuk berdoa ketika akan beraktivitas. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Pantura Alas Roban Gringsing Batang. Diduga remblong truk gandeng menabrak pengendara sepeda motor dengan pedagang asongan hingga terbalik. Oke, kejadian. Insiden kecelakaan terjadi tepatnya di jalur Pantura Alas Roban Lingkar Selatan, Desa Kutosari, Kecamatan Gringsing Batang. Kecelakaan melibatkan satu truk gandeng yang dikemudikan oleh Dahono, warga Kediri, Jawa Timur, dan pengendara sepeda motor serta pedagang asongan bernama Ahmad Holik, warga Kutosari Batang. Salah satu korban yakni pengendara sepeda motor terjepit bodi truk. Proses evakuasi korban cukup dramatis lantaran dilakukan dengan alat seadanya oleh warga sekitar. Sedangkan pedagang asongan mengalami luka berat dan selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Salah satu saksi mata Syawal menyebutkan kejadian terjadi saat truk melaju dari arah Jakarta dengan kecepatan tinggi, kemudian banting setir ke kanan menghindari antrian panjang. Truk kemudian menabrak media jalan, seketika itu gandengan truk terputus dan terbalik hingga menimpa pengendara sepeda motor dan pedagang asongan.
sama istrinya. Istrinya menyaksikan secara langsung kejadian. Istrinya nggak apa-apa ya? Istrinya nggak apa-apa. Berarti saat itu truk gandeng itu melaju dari mana, Pak? Dari arah barat. Kenceng mau ke timur. Kenceng atau ya, mungkin karena kalau dibilang remblong masih kenceng kan. Kalau larinya pelan itu udah mungkin. Terus dia kok ban setir kanan itu ada apa depannya? Depannya ada macet. Nah, macet itu kenapa? Kalau masalah macet itu karena perbaikan jalan. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Batang AKP Wigiyadi menuturkan diduga kecelakaan lalu lintas terjadi akibat truk mengalami remblong. Terjadi laka lantas antara truk gandeng yang dikendarai oleh saudara Dahono dengan alamat Kediri. Untuk keterangan dari saudara Dahono bahwa kehilangan kendali karena remnya mengalami masalah sehingga menabrak. Untuk menghindari korban yang lebih banyak, pengendara membuang ke kanan sehingga keluar jalur. Pihak kepolisian menghimbau kepada pengemudi truk untuk mengurangi kecepatan saat melintasi jalur Pantura Alas Roban atau lewat jalan tol. Dari Kabupaten Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Rembang. Berita ini bisa menjadi pengingat bagi orang tua untuk tidak lengah dalam pengawasan anak. Polres Rembang membekuk 2 orang tersangka pengedar ribuan pil koplo. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti lebih dari 3.000 pil koplo. Dari pengakuan kedua tersangka yang juga menjadi pemakai, rata-rata para pelanggannya merupakan kalangan remaja. Dua orang tersangka pelaku pengedar pil koplo ditangkap dari TKP berbeda, masing-masing GS warga desa Kebon Agung, Kecamatan Sulang, dan MZ warga desa Soditan, Kecamatan Lasem, Rembang. Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, polisi mengamankan pil sebanyak 3.000-an butir berlogo huruf Y dan LR. Tersangka mengaku menjual pil tersebut seharga Rp40.000 per bungkus berisi 10 butir. Rata-rata para pelanggannya kalangan remaja. Kedua tersangka yang juga merupakan pemakai mengaku seusai mengkonsumsi pil tersebut rasanya menjadi lebih tenang. Dari Blora. Sudah lama? Sekitar 3 bulanan. 3 bulan atau 3 tahun? 3 bulan, Pak. Banyak pelanggan di sini? Enggak, Pak. Berapa orang kira-kira? Cuma 1-2 orang saja. Oh, enggak mungkin. Itu hanya ribuan. Jam banyak, Mas? Enggak. Mobil itu pakai enggak? Saya waktu itu pernah, tapi saya itu sudah lama enggak. Hingga saat ini aparat Polres Rembang masih menelusuri pemasok pil koplo. Menurut pengakuan tersangka, berasal dari Blora dan Surabaya, Jawa Timur. Tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar. Di mana MH tersangka ini asli Lasem Rembang ini ditangkap dengan barang bukti sebanyak 592 butir obat jenis tablet warna putih berlogo LL. Sekarang sedang kita proses, kemudian kita lakukan penahanan dan keduanya disangka pelanggaran tentang Undang-Undang Kesehatan. Pihak kepolisian mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan kepada putra-putrinya karena belakangan ini peredaran pil koplo semakin marak di kota Rembang. Selain memicu perilaku menyimpang, kecanduan pil koplo juga mengganggu kesehatan. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Masih dari Rembang, pemirsa, petugas gabungan dari kantor Bea Cukai Kudus serta Satpol PP dan instansi terkait menemukan lebih dari 2.500 batang rokok ilegal di daerah Kragan, tepatnya di Desa Pandangan Wetan dan Pelawangan, Kabupaten Rembang.
Ribuan batang rokok berhasil diamankan petugas gabungan, di mana kali ini lokasi yang disasar adalah di daerah pesisir Rembang Timur. Dari beberapa toko yang dirazia, petugas berhasil mengamankan ribuan batang rokok ilegal. Pemilik toko mengaku tidak mengetahui jika rokok yang dijualnya termasuk ilegal. Pasalnya, sales pemasok mengatakan jika rokok tersebut resmi. Sementara Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Rembang, Eko Prasetyo menuturkan, dari penyisiran daerah Rembang Timur, daerah pesisir, petugas mengamankan 2.650 batang rokok ilegal. Melakukan kegiatan operasi ilegal barang kena cukai. Ini kebetulan hari ini kita menyasar di wilayah Rembang Timur, yaitu di wilayah Kragen dan sekitarnya, Kragen Sarang dan sekitarnya, dan hari ini kita mendapati temuan rokok ilegal tanpa cukai, polos, dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya sebanyak 2.650 batang. Eko menambahkan selain rutin melakukan pengumpulan informasi, pihaknya akan terus melakukan razia rokok ilegal. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Dari kawasan hutan Kota Pati, saya Puji Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap hari Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.